Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Ibu Dianingsih selaku Kepala TK Aba Kecamatan Bandar, yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Guru TK Aba Kecamatan Bandar. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita berkesempatan untuk menghadiri undangan saya dalam rangka kegiatan diseminasi ataupun penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di modul 1.4 program guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Batang. Mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga nanti kita bisa bersama-sama memaknai apa maksud dari budaya positif di sekolah, khususnya TK Aba Wonokerto. Yang pertama, sebelum kegiatan semangat Ibu, mari kita bersama-sama SPI dulu ya. Ya, SPI-nya seperti yang kita lakukan anak-anak di kelas. Nanti Ibu guru boleh mengikuti saya. Yang pertama, kita speaking dengan menggunakan tepuk saja yang sederhana. Nanti untuk speaking berikutnya saya boleh minta ide dari ibu guru sekalian. Pertama ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Ayo bantu dengan tidak ada tepuk ibu ya, kita bareng-bareng lagi bersama. Tepuk 1, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Oke, terima kasih untuk semuanya yang masih semangat menjelang siang ini. Terima kasih. Untuk berikutnya, sebelum kita masuk ke paparan ataupun inti dari apa isi nanti budaya positif ini, kalau boleh tahu, saya boleh minta pendapat ibu-ibu sekalian tentang apa itu budaya positif. Monggo, menurut pemikiran panjenengan sedaya. Silakan. Atau siapa? Budaya positif, silakan untuk berpendapat. Apa sih budaya positif? Budaya positif apa ya? Budaya. Kalau kita mendengar kata budaya kan identik dengan kebudayaan atau tradisi mungkin ya Bu ya. Positif berarti mungkin kebiasaan atau tradisi yang baik yang bisa dilakukan oleh guru dan anak-anak. Itu mungkin dari kata yang saya dapat seperti itu, atau salah benar? Tidak salah. Karena ini adalah urun rembuk ataupun pendapat. Mungkin silakan boleh masing-masing yang mau berpendapat, silakan ibu-ibu. Boleh silakan yang lain. Tidak harus, karena definisi benarnya juga. Silakan, ini kan saya minta pendapatnya. Monggo dari pemahaman jenengan. Silakan. Tidak ada nilainya, enggak tak nilai. Silakan bisa berdapat. Boleh jadi 2 kalimat juga enggak apa-apa, tidak ada definisi lengkap. Apa sih budaya positif? Nah. Budaya positif saya itu kegiatan-kegiatan yang positif atau menghasilkan sesuatu yang baik. Oke, boleh berikutnya Bu Uma? Oke, terima kasih.
atas pendapat-pendapat yang sudah diberikan. Budaya positif itu di sekolah gitu, bisa dilaksanakan di sekolah, bisa dilaksanakan di rumah. Tergantung di mana kita mau membudayakan apa positif itu. Konsep inti dari budaya positif adalah kalau di sekolahan ini kita berbicara budaya positif dalam lingkup sekolah, khususnya untuk TK Abad. Ibu-ibu sekalian boleh memahaminya ini sebagai gambaran ataupun memaknainya, tidak harus definisi lengkap bahwa konsep inti dari budaya positif adalah perubahan paradigma belajar. Contohnya yang dulunya belajar adalah bu guru yang menjadi pusat perhatian. Bu guru itu adalah satu-satunya tokoh yang benar gitu. Tapi dengan budaya positif nantinya kita bisa menjadikan bahwa murid adalah segala-galanya. Itu adalah bagian dari budaya positif. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif yang di sini yang dimaksud adalah disiplin tanpa pemaksaan. Jadi anak-anak itu terbiasa berbuat baik itu karena keinginan dari dirinya sendiri untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian yang berikutnya adalah budaya positif ini mengandung nilai-nilai kebajikan. Tentunya karena positif itu kan pastinya baik gitu. Berarti mengandung nilai-nilai kebajikan. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Karena pada hakikatnya manusia itu pasti ada nilai baik dan nilai buruk. Kebutuhan nilai dasar manusia merupakan budaya positif adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang berikutnya, budaya positif merupakan posisi kontrol guru. Gimana kalau kita bisa mengontrol anak-anak itu termasuk baik atau buruk itu berdasarkan budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian di situ ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan peraturan. Kalau di wilayah sekolah kan tata tertib sekolah. Nah, kalau keyakinan kelas itu tata tertib tapi hanya menyangkut satu kelas itu saja yang disepakati bersama antara murid-murid di kelas itu beserta gurunya. Kemudian berikutnya adalah ketiga restitusi. Itu adalah konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, pembelajaran ini keterangannya yang tadi bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum saya lanjutkan, pembelajaran berdiferensiasi tentunya ibu sudah tahu semua dari PMM. Maksudnya apa ibu? Kita diskusi saja di sini. Berdiferensiasi itu yang gimana? Boleh berpendapat, silakan. Diferensiasi itu intinya kita tidak boleh menyamakan pembelajaran untuk semua anak itu sama. Misalnya satu kelas, hari ini kita memberikan pembelajaran mewarnai dengan warna merah semua. Itu tidak boleh sekarang karena anak-anak itu mereka itu punya kemampuan sendiri, punya keinginan sendiri, punya keunikan dan punya bakat minat sehingga guru tidak boleh memberikan pembelajaran yang sama, tapi memberikan perbedaan bahwa mereka itu unik dan berbeda, diberi kesempatan semau mereka, tapi masih dalam tujuan pembelajaran yang sama. Saya lanjutkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi. Prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu sendiri juga sudah dipahami nih ibu ya? Ada berapa elemennya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ada lagunya. Siapa lagunya?
Iya. Belajar Pancasila, artinya pelan-pelan ya. Ada yang tidak bisa Bu? Intinya bahwa elemen profil pelajar Pancasila di kurikulum merdeka ini, karena itu kan tujuan pembelajaran di Indonesia kan sekarang kan mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama, setiap murid kompetensi lulusannya itu mempunyai profil atau mempunyai karakter. Yang pertama tentunya pasti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke, itu pasti tujuan pertama. Untuk pembelajaran kita di PAUD bisa dikembangkan dengan kompetensi apa? Nilai agama dan moral. Nah itu nanti tujuan cakupannya untuk elemen beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau berakhlak mulia ini lebih ke sosial emosional. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Kalau dulu zaman kita sekolah kan Bhinneka Tunggal Ika, kita masih ranahnya berbeda-beda tetapi tetap satu jua itu dalam lingkup Indonesia toh ya. Nah, sekarang kan berkebinekaan global, berarti berkebinekaan tapi yang mengarahnya ke internasional. Kemudian yang berikutnya adalah bergotong royong. Bergotong royong itu sudah kita pahami bersama ya, dan sudah kita implementasikan untuk anak-anak. Setiap kali kegiatan, ayo misalnya bergotong royong kita membersihkan lingkungan, itu sebagai karakter yang nantinya akan muncul kalau kita biasakan, akan muncul dari murid-murid kita. Kemudian yang berikutnya adalah kreatif. Karena pembelajaran yang berdiferensiasi itu akan memunculkan kreativitas anak. Kalau kita memberi pelajaran sesuai dengan keinginan kita, bukan berdasarkan kebutuhan murid, membuat anak-anak tertekan. Akhirnya mereka tidak bisa kreatif. Ya, tapi ada kita berhenti sejenak kalau, nanti kita lanjutkan. Alhamdulillah, nanti kita sholatnya gampang dilanjutkan. Kita lanjutkan kembali. Bu Erna boleh nanti mengkreasikan lagu ini biar kita hafalkan yang 6 elemen ini dengan lagu-lagu anak-anak. Yang penting ada elemen yang seperti ini sudah mutlak ya.
tidak bisa diubah-ubah karena ini sudah merupakan peraturan dari pemerintah seperti ini. Nah, namanya kita lanjutkan yang kreatif, kemudian bernalar kritis. Nek zaman dulu kita itu kan belajar yang membuat kita bernalar kritis itu apa ibu? Nek menurut pengalaman kita belajar dulu. Dari pertanyaan ya, kita bisa bernalar kritis ketika kita diberi pertanyaan oleh guru. Karena kita kan berusaha untuk menjawab apa itu pertanyaan guru. Nah, itu yang menunjukkan nantinya kita bernalar kritis. Kita bisa mengimplementasikan di kelas bahwa setiap kita mengajarkan sesuatu, misalnya kita apresiasi dulu nih. Di apresiasi kan kita biasanya memberikan bacaan, video, kemudian cerita atau gambar-gambar dan lain-lain. Kita memberikan pertanyaan ke anak agar anak muncul bernalar kritisnya itu jangan pertanyaan-pertanyaan yang nanti jawabannya iya atau tidak, tapi buatlah pertanyaan-pertanyaan yang menggali jawaban mereka. Nanti kita akan tiba-tiba amazing, maksudnya gumun. Oh, ternyata mereka itu bisa ya memberikan pertanyaan. Bahkan mereka itu nantinya yang bertanya kepada kita, kenapa ini begini, kenapa begitu. Nah, itu di kurikulum Merdeka ini kita harus biasakan anak-anak dengan pertanyaan hoax itu. Pertanyaan yang level jawabannya itu jangan iya atau tidak, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mandiri. Tentunya tujuan kita semua bahwa kita ingin pati-pati orang tua menyekolahkan putra putrinya kan pinginnya biar anak-anak itu tidak manja, kemudian mereka bisa mandiri sesuai dengan usianya, seperti itu. Itu adalah 6 elemen yang ingin diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang berikutnya, kita sering miskonsepsi tentang teori kontrol. Tadi bahwa teori kontrol itu seolah-olah ini guru yang di belakang dan yang di depan ini adalah murid. Seolah-olah murid itu ditodong dengan mereka tidak boleh tengok kanan, tidak boleh tengok kiri, gurunya di belakang menyetir muridnya. Nah, itu miskonsepsi tentang teori kontrol, karena kontrol selama ini kan dianggapnya guru itu adalah mutlak sebagai pengontrol muridnya. Kalau murid tidak sesuai dengan keinginan guru adalah salah. Yang pertama bahwa ilusi guru ini mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Belum tentu kadang ada anak yang menurut kita itu mereka itu nakal atau gimana, ternyata mereka itu juga sebenarnya baik menurut belajar kebutuhan pembelajarannya menurut mereka. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Salah satu kritik dan membuat rasa bersalah kan seolah misalnya murid kita terlambat sekolah. Kita akan pasti bertanya, kenapa kamu terlambat? Kemudian kenapa kamu bersalah? Kenapa kamu terlambat? Hari ini kamu sudah terlambat. Kamu tidak mungkin di jenjang atas jenjang kita nggak mungkin misalnya. Karena hari ini kamu terlambat, kamu berdiri di depan kelas di bawah papan tulis sampai pelajaran selesai. Itu seolah-olah menurut kita itu baik karena nanti akan membuat anak cerah dan besok tidak mengulanginya lagi. Tanpa kita bertanya, hari ini kamu terlambat kenapa? Ada masalah apa yang membuat kamu terlambat? Seperti itu. Tapi karena kita sudah dulu itu adalah kontrol yang terbenar, kita sudah tanpa babibu langsung menghukum anak. Itu adalah sebuah kesalahan. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Salah atau benar? Salah sekarang. Dulu benar bahwa orang tua itu adalah yang terbenar atau orang dewasa itu. Tapi
sekarang konsep-konsep itu disebut miskonsepsi atau konsep yang keliru. Yang berikutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori respon, ke teori kontrol. Misalnya, stimulus responnya adalah realitas atau kebutuhan kita sama, ya. Teori kontrolnya apa? Realitas atau kebutuhan kita itu berbeda, bahwa antara guru dan murid itu kebutuhannya berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ternyata teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bahwa pandangan kita tentang dunia belum tentu sama dengan pandangan orang lain tentang dunia, tergantung cara pandangnya. Kemudian berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada umumnya orang menyebutnya seperti itu. Tapi ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Setiap orang itu mengambil tindakan atau berperilaku itu pasti mempunyai tujuan. Tetapi tidak semua kita tahu apa sih mereka. Kok mereka itu sampai ke sana nih? Misalnya anak kita di kelas, mereka itu tiba-tiba ada yang mengambil alat tulis temannya, misalnya mengambil pensil atau mengambil krayon punya temannya. Menurut kita kan salah, itu adalah tindakan yang salah, mengambil barang milik orang lain. Tapi kita tidak pernah tahu kalau kita tidak bertanya, kenapa kamu mengambilnya? Mungkin anak-anak itu ternyata setelah kita tanya, mengambil punya temannya itu bukan karena ingin memilikinya, tetapi mungkin punya dia itu ternyata hilang, tapi dia takut untuk bilang sama gurunya. Kemudian karena dia melihat yang paling dekat dan biar dia tetap bisa mengerjakan, akhirnya mengambil punya temannya. Seperti itu, hal-hal seperti itu, hal-hal yang kecil itu harus selalu menjadi perhatian kita sebagai guru di dalam kelas. Kemudian yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Dan kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Karena orang lain itu sebenarnya tidak bisa, dia mengatur saya itu tidak bisa. Saya adalah mengatur diri saya sendiri. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena mengontrol orang lain itu adalah ya dirinya sendiri, diri mereka sendiri. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan, pemaksaan itu ada saat bujukan gagal. Ketika kita merayu anak-anak, misalnya anak-anak disuruh apa, Bu? Kita sedang merasa gagal, terus aja sudah. Saya jadi ingat bisa gitu. Ya, karena memang di situ setiap setiap aturan itu memang ada pro kontra. Saya jadi ingat kejadian ketika anak-anak itu sudah mulai dia bosan mungkin dengan ragam jajanan, dia akan merayu-rayu bisa juga akan merayu bahwa jajanan itu ini loh gambaran. Tapi ketika anak tetap aku nggak mau, rasanya sama aja. Itu muncul kadang tiba-tiba bau aja. Itu memang kadang seperti itu. Karena kita juga, setiap kita karena memang kita punya posisi yang harus seperti bu guru kan, harus memang peraturannya seperti itu. Anak-anak memang harus mengambil makan snack daripada makan di luar, seperti itu, makan jajanan di luar. Itu juga sebenarnya tidak apa-apa. Cuma ini kan bagian dari contoh-contoh stimulus respon ya. Karena sebenarnya kalau misalnya ada kolaborasi atau kerjasama dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, itu nanti kalau misalnya terjadi akhirnya dari perbincangan itu terjadi kelanjutan
cerita, mungkin kan setelah bersatu, oh ini menceritakan, yuk kita sebaiknya kita pilih ini saja. Bagaimana biar kamu mau menerima jajan ini dan sekolah apa tidak jajan di luar itu, yuk kita buat kesepakatan bersama atau kerjasama, baiknya gimana seperti itu bisa. Makanya itu bagian dari budaya positif. Kemudian model berpikir itu hanya ada menang atau kalah. Sebenarnya berpikir itu yang menentukan menang dan menang, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kedua belah pihak itu harus menang semuanya, tidak ada yang tertindas berikutnya seperti itu. Dari sini, dari konsep-konsep tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa disiplin berasal kata dari selama ini kita menyebut disiplin itu nomor peraturannya ketat, maksudnya disiplin itu. Sebenarnya disiplin sendiri mempunyai arti apa Bu? Belajar dari bahasa Yunani kayaknya, dari bahasa disiplina, kemudian yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang mewakili tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ibu bisa membaca di situ. Kemudian disiplin, dari kata disiplin itu yang belajar itu kemudian dijabarkan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Itu setelah muncul disiplin positif. Tapi pada awalnya memang kita susah deh menciptakan disiplin positif yang tanpa reward, tanpa ancaman, tanpa hukuman, serta-merta terjadi di kelas. Mungkin tidak dulu, tidak mungkin, apalagi untuk anak-anak usia dini itu kan seneng yang dikasih apa? Hadiah. Walaupun hanya sekedar gambar di tangan, untuk menciptakan disiplin positif di kelas itu sudah menjadi pengalaman kita. Mereka dengan gambar bintang, dengan gambar-gambar yang mereka sukai, itu sudah memunculkan disiplin positif. Tetapi kalau bisa nantinya ini memang butuh proses yang tidak pendek ibu untuk memunculkan seperti itu. Dan misalnya tanpa ancaman, apalagi anak-anak sekarang yang di rumah misalnya seperti anak saya sendiri bermain HP terus-terusan. Sebenarnya kan kita mau memunculkan disiplin positif untuk mereka biar tidak nonton HP terlalu lama ataupun menonton konten-konten yang tidak sesuai atau tidak kita inginkan. Sudah kita hadiahi, kalau hadiah terus kita nyobaan terus. Gimana? Dan itu tidak gambar pastinya sudah tidak mapan. Kemudian apa yang kita lakukan biasanya di rumah? Pastinya mengancam kan? Awas kamu kalau nonton HP terus tidak tak kasih apa seperti itu. Pastinya kita mengancam. Kemudian menghukum, bahkan ada yang sampai menghukum Menghukum apa itu biasanya anak merasa dihukum itu? Dihukum bagaimana? Tidak dikasih jajan. Tidak boleh. HP-nya di situ kalau dia diambil. Iya, nggak boleh diambil. Terus HP kita dikasih kunci. Dikasih kunci biar anak-anak tidak bisa membuka. Tetapi ternyata bisa membuka sanksi yang kita berikan dan hukuman. Itu nantinya disiplin positif itu sudah berjalan. Anak-anak kita semua baik guru maupun murid itu berjalan sebagai pembiasaan tanpa hukuman, tanpa reward ataupun tanpa ancaman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik atau murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi gimana Ibu? Bagaimana untuk memunculkan yang kebajikan universal itu? Kebajikan secara umum ya. Kebajikan secara umum itu maksudnya gimana? Perbuatan-perbuatan yang sesuai norma yang ada di masyarakat. Kemudian motivasinya itu muncul bukan karena takut sama kita, kan ya? Kalau bisa budaya positif itu kan biar anak-anak itu melakukannya karena kesadaran mereka sendiri, muncul dari intrinsik, motivasi intrinsik. Iya, memang sulit lah itu. Bagaimana caranya untuk memunculkan budaya positif itu? Memang satu hal yang sangat sulit sekali. Kalau tanpa hukuman, tanpa ancaman, tanpa diberi reward, anak-anak masih susah. Oke? Berikutnya, nanti kita akan tahu bagaimana caranya. Kemudian, nilai-nilai kebajikan tadi adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Itulah yang disebut dengan nilai-nilai universal atau nilai kebajikan. Kalau nilai-nilai ataupun aturan-aturan yang kita buat masih berkaitan ataupun membeda-bedakan ras, masih membedakan agama, masih membedakan orang bahasanya dari bahasanya, itu berarti belum memiliki nilai kebajikan ya, yang sesungguhnya atau nilai lebih besar. Contoh nilai kebajikan atau institusi atau organisasi. Yang pertama tadi adalah profil pelajar Pancasila yang seperti kita sedang usahakan bersama-sama melalui kurikulum Merdeka, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu 6, tapi memang kalimatnya agak panjang-panjang. Cuma nanti mungkin kita bersama-sama yuk menciptakan lagu yang bisa kita hafalkan bersama. Oh berarti setiap hari nanti tujuan kita itu ke sana, ke yang profil pelajar Pancasila itu. Ya? Nanti itu jatahnya Bu Eka kok. Menciptakan lagu. Yang berikutnya adalah IPO Primary Youth Program atau PYP. Ini di sini. Ini adalah ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Gak ada yang perlu dijelaskan Ibu dari ini semua ya. Yang ini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, sudah ya. Kemudian berikutnya adalah keterampilan hidup atau life skill. Life skill ini yang pertama dapat dipercaya, kemudian lurus hati. Lurus hati itu apa berarti? Tidak mencela-mencela, tidak bengkok, jujur ya. Pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif itu berarti meskipun dia mendengarkan, tidak hanya mendengarkan seperti tadi kita sudah lakukan bersama-sama, bahwa pendengar yang aktif berarti ada interaksi, saling bertanya, saling menjawab, seperti itu. Kemudian tidak merendahkan orang lain. Yang berikutnya, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu tujuannya. Kebutuhan dasar manusia itu apa, Bu? Kebutuhan dasar manusia. Setiap kita kan pasti mempunyai kebutuhan ya. Sandang, pangan, papan itu adalah kebutuhan primer. Nah itu hasil dari sandang, pangan, papan itu setelah kita memahami definisi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena betul kita
tadi itu mendapatkannya, butuhnya 3. Kita butuh makan, yang pertama makan kan, pangan, kemudian kita butuh sandang, dan kita butuh papan atau tempat tinggal. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar dari kita terpenuhi. Berarti apa? Nek kita butuh sandang, pangan, dan papan kan tidak mungkin kita berdiam diri ya. Berarti kan kita melakukan sesuatu, bergerak. Nah itu dalam pergerakan kita itu kita disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan, ini dijelaskan di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata yang pertama dulu kita butuh bertahan hidup. Dari bertahan hidup itu ya tadi itu makan juga kan, karena itu kita butuh hidup makanya kita makan. Bukan hidup untuk makan ya, tapi makan untuk hidup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan diterima dan disayang. Kita hidup misalnya, kita hidup makan banyak, baju bagus-bagus, rumah bagus. Tetapi setiap kita misalnya keluar ataupun bahkan kita di rumah sendiri, kita dicuekin keluarganya, kemudian kita disayang, dimarah-marahin, dibentak-bentak, tidak diurusi, dibiarkan saja. Tentunya itu sangat menyakitkan ya. Dan kita merasa tersakiti. Ternyata kita merasa sakit kan? Ternyata dalam hidup kita punya kebutuhan untuk diterima dan disayang. Yang berikutnya adalah setelah kita merasa disayang, kita sudah memiliki semuanya. Yang berikutnya apa? Kebutuhan penguasaan, atau kita bisa melakukan sesuatu. Oh, aku beli ini, aku punya ini, aku punya itu, berarti aku harus memiliki yang lebih dari itu. Itu kan manusiawi sekali ya. Setelah kita mendapatkan ini, itu, saya ingin yang lain, saya ingin yang lebih, seperti itu. Saya ingin menguasai itu, saya ingin memiliki itu adalah, saya ingin memiliki usaha, saya ingin memiliki yang lain-lainnya. Itu adalah manusia, itu karena itu kebutuhan manusia. Kemudian setelah itu adalah kebutuhan kebebasan. Karena setelah kita memiliki semuanya juga, kita tidak ingin ditekan oleh manusia lain. Kita tidak ingin dipaksa oleh manusia lain. Itu adalah hakikat. Sudah sunatullah, bahwa manusia itu hidupnya itu butuh kebebasan. Kenapa? Kalau kita sudah bisa bertahan hidup, diterima dan disayang, kemudian berkuasa, kemudian bebas, kita akan merasa senang. Nah itu kesenangan itu mungkin merupakan adalah puncak kebutuhan kita nih. Nah senang berarti ya sudah bahagia, sudah tidak perlu apa-apa lagi. Iya enggak? Puncak kebutuhan manusia itu kan senang, bahagia. Nah sudah bahagia berarti dia tidak perlu apa-apa lagi. Seperti tadi, motivasi perilaku manusia itu dari budaya positif yang kita sudah melakukan budaya positif, bahwa motivasi manusia itu ada 2. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik, dari luar dulu ya. Dari luar, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan ini, aku pengen dihukum guru misalnya anak pagi-pagi ini. Dia datang pagi-pagi, karena yang kemarin dia datang siang, dia dihukum untuk berdiri di dalam kelas.
apa sebuah kedisiplinan itu karena orang lain. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini masih dari ranahnya orang lain ya. Nanti saya mau berangkat pagi ya. Biasanya bu guru kalau saya berangkat pagi, saya suka dikasih gambar atau saya sudah dikasih hadiah. Ada seorang guru kemarin ada cerita pengalaman ya, guru SMP atau guru apa itu satu kelas dengan saya. Jadi setiap hari bu guru itu mempersiapkan hadiah-hadiah untuk anak. Ada coklat, ada permen. Itu karena dia berharap anak-anaknya itu patuh, karena dia berharap anak-anaknya itu melakukan budaya positif atau disiplin. Tapi kemudian karena anak-anak itu kan tujuannya untuk mendapatkan hadiah, tidak dari dirinya sendiri, itu bu gurunya merasa lama-lama saya kok itu ya bangkrut, maksudnya setelah saya kehabisan butuh biaya untuk membeli hadiah ke anak-anak. Setelah hadiahnya itu tak hentikan, saya merasa anak-anak sudah patuh. Kemudian saya berikan hadiahnya, anak-anak tidak disiplin lagi. Nah itu kalau motivasi untuk disiplin itu berasal dari orang lain, biasanya disiplinnya akan cepat luntur. Makanya yang ketiga ada motivasi yang muncul dari diri sendiri yang disebut dengan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sudah ada ibu yang muridnya seperti itu? Sudah? Ada mungkin sebenarnya. Karena kita belum tahu ya, karena memang susah. Saya sendiri juga menghadapi 8 anak itu memahami karakter satu persatu itu ya luar biasa, memang butuh waktu. Tapi dengan seiring kita sering ngobrol dengan mereka di waktu-waktu luang misalnya, itu kita akan tahu mana-mana anak yang mereka itu hanya mengikuti orang lain ataupun takut dengan aturan, dan mana-mana yang anak-anak itu memang benar-benar dia ingin melakukan budaya positif itu karena dia ingin mendapatkan ingin melakukan, karena dia sudah punya kepercayaan pribadi bahwa nanti saya berbuat baik, nanti saya akan misalnya naik kelas B, nanti saya akan disayang oleh gurunya, yang tanpa kita ketahui dia itu sudah punya pemahaman sendiri dengan budaya positif yang mereka lakukan. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol guru. Di sini kita tentunya punya pengalaman masing-masing ya, setiap kelas, setiap guru, dan setiap murid itu setiap angkatan juga berbeda-beda. Posisi kontrol guru, yang pertama guru bisa menjadi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah untuk siapa? Untuk murid-murid kita. Kemudian yang ketiga, guru juga bisa menjadi teman curhat. Anak-anak kan suka lempar ibu, aku baru ini, aku baru itu. Padahal mereka yang mereka katakan itu padahal belum tentu benar loh. Saya juga dibohongi oleh anak-anak. Katanya habis piknik, katanya habis ini. Itulah anak-anak. Kita kan menjadi teman. Teman itu sih kok, teman apa untuk ibu-ibu? Mereka tanpa basa-basi bercerita bahwa mereka itu habis ini, guru begini, begitu. Itu karena guru itu bisa menjadi teman. Yang keempat, bisa menjadi pemantau. Pemantau berarti kita observasi atau kita melihat ketika anak bermain atau mengerjakan tugas, ternyata anak itu begitu, ternyata si Arif misalnya begini. Kemudian yang berikutnya adalah posisi tertinggi guru itu adalah sebagai manajer. Mari kita bersama-sama melihat
Ini adalah contoh-contoh percakapan yang menentukan bahwa sebagai apa guru itu di kelas. Posisinya sebagai apa saat itu ketika anak melakukan kesalahan. Ini contoh kasusnya bahwa di sini ada anak yang terlambat masuk kelas, sudah pelajaran. Ada ibu, saya itu masih ada punya seorang anak yang dengan PD-nya setiap hari naik 1 sampai 2 kali saya enggak awalnya memang saya responnya aduh kok terlambat maksudnya ada apa gitu, tapi kok setiap hari sekali dan akhirnya itu ya tak respon begitu, udah biar dia masuk karena dia bersama orang tuanya. Dan saya tahu sekali bahwa aturan sekolah itu maksimal kan masuk jam 8, dan itu pun harusnya anak-anak sudah ngaji. Itu tuh anak sudah tahu masuknya terlambat, bahkan kita kadang sudah berdoa bersama di kelas, itu masih membawakan anaknya buku ngaji. Luar biasa. Nah itu kita harus berposisi sebagai apa di situ. Ini ada satu kasus. Di sini guru sebagai penghukum, guru tiba-tiba berdiri di depan kelas, kemudian mengatakan kepada muridnya, seperti tadi karena kamu hari ini terlambat, silakan kamu berdiri di depan kelas selama 1 jam. Tapi untuk kelas sudah nggak ada mungkin di seluruh Nusantara Indonesia. Tapi ada loh itu, karena memang guru itu kan karakter ada yang benar-benar masih ada yang seperti itu. Sebaiknya kita jangan menghukum anak dengan seperti itu. Misalnya tiba-tiba tanpa bertanya beribu karena kamu terlambat, silakan kamu berdiri. Itu pelajaran yang pertama seperti itu. Kemudian di sini posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau ini masih maklum biar anak-anak itu merasa oh iya berarti hari ini itu saya salah. Guru yang bertindak sebagai posisi kontrol pembuat merasa bersalah bertanya, seharusnya kamu itu jangan terlambat. Ibu kecewa sama kamu. Yang membuat mereka bersalah apa dulu? Guru kecewa karena kalau kecewa kan jadi anak berpikir oh berarti aku hari ini bersalah. Berikutnya posisi kontrol guru sebagai teman murid. Ayolah lakukan demi ibu, kamu bisa, kamu pasti bisa berangkat lebih awal lagi. Karena dia merasakan oh kita sore, yuk kamu bisa lah besok berangkat lebih pagi, oke nanti kita bisa ketemu. Seperti itu adalah posisi kontrol guru sebagai teman dari muridnya. Kemudian guru sebagai pemantau. Kalau guru sebagai pemantau biasanya kalimat yang diucapkan, satu contoh kalimat yang diucapkan, kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu apa konsekuensinya? Kan kalau guru melihat, oh kamu terlambat, kamu tahu kan terlambat, berarti murid berpikir apa? Berarti setelah ini saya terlambat, saya salah, biasanya akan dihukum oleh guru. Kemudian posisi yang seharusnya yang terbaik, memang guru itu adalah sebagai manajer. Di sini guru sebagai manajer akan bertanya, apa yang kamu yakini? Kemudian apa yang akan kamu lakukan besok agar tidak terlambat lagi? Ini adalah guru sebagai manajer dari muridnya. Tapi untuk melakukan ini semua, pertanyaan ini apa Bu? Ibu maksud bukan dengan pertanyaan ini? Apa yang kamu yakini? Maksud bukan? Biasanya pertanyaan ini dimunculkan oleh seorang guru apabila di kelas itu sudah membuat keyakinan kelas seperti tadi. Berarti kamu yakin kan dengan peraturan? Nanti kan anak akan menjawab, oh iya, yang kami yakini jelas bahwa kami tidak boleh datang terlambat atau lebih dari
jam 8. Terus apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat? Berarti besok saya harus berangkat lebih pagi, seperti itu. Itu adalah posisi tertinggi posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Itu biasanya sebaiknya seorang guru itu harus memposisikan diri sebagai manajer di kelas, jangan sebagai penghukum, jangan sebagai pembuat bersalah, jangan sebagai teman. Ya kadang kita harus berbuat sebagai teman ya, tapi kadang kita terlalu dekat kepada anak, seperti saya sendiri juga kita terlalu dekat, kemudian anak-anak itu banyak kita akomodir keinginannya. Saya rasakan di kelas itu anak itu jadi guru ini ngomong itu dia menolak, terus ingin bercerita sendiri, seperti itu. Itu kita bertindak sebagai teman. Nah itu pengalaman saya pribadi. Nah, untuk memunculkan diri kita perannya sebagai manajer, maka kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru dan murid sebelum biasanya sebelum pembelajaran dimulai ataupun di awal-awal ya. Di awal pembelajaran setiap kita kan pasti mengingatkan setiap pagi, yuk kita perjanjian hari ini hampir sama kesepakatan hari ini. Berarti kan kita sepakati yang bisa sih jangan yang melanggar berarti harus apa itu pada awalnya memang kita harus seperti itu, tapi sudah terbiasa anak-anak itu keyakinan kelas seperti tadi bahwa kita jangan pernah memberi apa tadi reward, hukuman ataupun ancaman. Jadi keyakinan kelas ini kita upayakan yang nantinya membuat anak-anak itu tanpa kita reward, tanpa kita hukum, tanpa kita ancam, mereka akan melakukan disiplin positif yang muncul dari dirinya sendiri atau secara intensif. Itu pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak. Bersifat abstrak, bebas. Yang nggak bisanya apa Bu contohnya? Pertama, tidak boleh datang terlambat. Itu kan bukan benda abstrak. Kemudian yang kedua, saling menghormati teman yang satu dan yang lain. Itu kan abstrak juga. Nah itu adalah kalimat-kalimat seperti itu bisa kita buat bersama antara guru dan murid. Yang kedua, berupa pernyataan universal pada umumnya yang bisa kita yakini bersama, bisa kita pahami bersama. Tidak secara spesifik, misalnya apa Bu yang spesifik itu? Yang spesifik itu apa misalnya? Jangan memakai baju merah, bukan itu kan spesifik ya. Nah itu kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jangan itu. Ini yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Berarti gimana? Misalnya negatifnya jangan memakai sandal. Berarti kalimat positifnya silakan memakai sepatu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimatnya jangan bertele-tele. Misalnya apa? Kalimat yang bertele-tele itu apa? Yang bertele-tele saya memakai sepatu warna hitam, kaos kaki putih, bertali dan bla 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 bla. Itu adalah susah kan? Susah dan buatlah kalimat yang mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Makanya kearifan lokal itu selalu kita hargai, selalu kita junjung. Tidak mungkin kita di TKA misalnya kita mengadopsi keyakinan kelas yang ada di SMK negeri. Itu kan tidak sesuai, tidak cocok. Berarti keyakinan kelas itu kita buat sesuai dengan kondisi anak, kondisi lingkungan di sini, di
wilayah pedesaan, kemudian murid-muridnya juga usia dini. Jadi kita tidak boleh tidak bisa serta-merta mengadopsi misalnya ada sekolah unggulan tapi jenjangnya lebih tinggi, ya tidak bisa dibuat keyakinannya untuk sekolah kita. Kemudian yang berikutnya adalah semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi jangan sampai nanti ada anak-anak yang protes. Tiba-tiba misalnya kemarin anak itu nggak ikut membuat keyakinan kelas. Terus tiba-tiba anak itu bagi teman-temannya melanggar. Kemudian dia belum tahu apa-apa keyakinan kelas itu. Terus kita tegur mereka kan, mereka akan promo. Jadi sebaiknya keyakinan kelas itu dibuat bersama dan diyakini juga bersama-sama, tidak sepihak ataupun guru yang membuat keyakinan kelas tiba-tiba sudah ditulis oleh guru tanpa anak tahu. Baiknya keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama. Nah itu saya juga sendiri di tugas ini saya juga masih bertanya-tanya kepada teman yang jenjangnya di atas lebih tinggi. Kalau teman-teman yang jenjang di atas lebih tinggi kan muridnya sudah bisa baca tulis. Untuk membuat keyakinan kelas mereka hanya dikasih sticky note, kemudian membuat kalimat-kalimat yang mereka inginkan, kemudian dipilih kalimat-kalimat yang sesuai atau menjadi kesepakatan bersama, kemudian ditempel. Terus untuk kelas kita bagaimana? Mungkin karena kelasnya kita adalah kelas PAUD, kita bersama-sama kita memulai gini saja. Kita mengambil kalimat-kalimat yang seperti tadi, kebajikan universal, kemudian aturan-aturan positif. Kita buat tidak usah banyak-banyak, tetapi yang anak-anak itu bisa melakukan. Kemudian dari tulisan yang sudah kita buat, misalnya sticky note warna merah tulisannya ini, sticky note warna kuning tulisannya aturan ini, warna hijau ini. Kemudian anak disuruh pilih saja, atau kita pecahkan kelas, dan anak pilih yang mana. Setelah itu kita kumpulkan jumlah yang paling dominan yang mana. Nah itu kita ambil satu, kemudian kita tempel di seperti ini. Bisa kita buat seperti nama-nama anak itu, ataupun kita tempel di mana tempat yang anak-anak bisa melihat. Nanti kalau ada yang melanggar kan kita ingatkan. Ayo kemarin kita buat kesepakatan kelas bersama, masih ingat ya? Anak biasanya akan ingat. Oh iya guru, aku lupa. Salah satu yang mungkin bisa menjadi kesepakatan kelas adalah apa? Menaruh anak saya pilihnya, dan saya melihat anak-anak itu menaruh tas atau sepatu itu sembarangan, dilempar, tidak diraknya. Nah itu kita bisa salah satunya membuat kesepakatan kelas yang itu. Nah itu kesepakatan kelas juga kita bisa buat dengan ibu-ibu loh. Saya itu sampai yang kelas A2 itu bilang, kelas A2 itu saya mengingatkan ibu-ibu, saya putranya ingin bersepatu, sampai itu masa anak 2 kelas pakai sepatunya di depan hanya 1 meter itu mau senam ataupun olahraga, terus ibu-ibunya dengan santai mengambil yang 2 meter di sebelah ini untuk duduk-duduk. Lah itu lagi satu, makanya saya yang sering mengingatkan ibu-ibu kasihan anaknya mau pakai sepatu nggak bisa. Itu memang orang tua kita selain kepada anak-anak kita juga harus membuat kesepakatan kelas bersama orang tua. Kemudian untuk membuat kesepakatan kelas itu diawali dengan ini ada segitiga restitusi, namanya bahwa suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi mengubah identitas yang gagal menjadi sukses. Ada bentuk segitiga sebenarnya ini Ibu untuk memudahkan kita itu di sisi yang mana? Ada segitiga restitusi. Yang pertama, sisi yang pertama nanti kita bisa lihat. Nah ini sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian sisi yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Berarti sebelum membuat segitiga restitusi itu untuk menentukan anak ini melakukan kesalahan itu, kan kita harus membuat segitiga
kita harus membuat keyakinan kelas lebih dulu. Oke? Kemudian penjelasannya di bawah. Yang pertama adalah sisi menstabilkan identitas. Di sini bahwa berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tanpa anak-anak tahu kalau mereka tahu kalau itu sebuah kesalahan, setelah mereka melakukan kesalahan itu, ya, dari kesalahan itu akhirnya mereka belajar. Ini kalimat yang kita, misalnya ada anak kita terlambat, terus sebelum kita menjudgment ataupun menghukum, kita menstabilkan identitas anak-anak itu, kita bisa memberikan kalimat berbuat salah itu memang wajar, biar anak itu nggak langsung doang gitu loh. Kemudian tidak ada manusia yang tidak sempurna. Oke? Ibu rumah juga pernah melakukan kesalahan yang dilakukan oleh anak. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi mari kita cari solusi bersama. Biasanya kalimat ini ditujukan untuk anak-anaknya apa? Berantem misalnya, ya. Kalau berantem kan suka saling merasa yang paling benar. Nah, itu kalimat ini bisa kita berikan untuk menstabilkan identitas anak-anak. Kemudian yang berikutnya, validasi tindakan yang salah adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, jangan dihukum itu, tapi kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu sampai terlambat hari ini. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kamu terlambat, mungkin kamu harus membantu ibu dulu. Itu kamu. Kemudian yang berikutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Jadi walaupun dia sudah salah, tapi jangan disalahkan. Nanti jadi alam gue, kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita. Jadi kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat kepada murid yang terlambat. Apa itu keyakinan kelas kita? Pasti anak-anak akan menjawab, tidak boleh datang terlambat dulu. Kemudian nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama? Kan di dalam keyakinan kelas itu kan ada nilai-nilai itu. Nah, itu bisa menjawab itu. Kamu ingin menjadi apa? Menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu nanti dari situ anak-anak akan muncul jawaban-jawaban sesuai dengan apa yang akan muncul dari diri sendiri. Ya. Dari sini paparan saya sudah berakhir ya Ibu, sampai keyakinan kelas. Semoga kita bisa melakukan budaya positif yang bisa kita lakukan di kelas kita masing-masing. Saya mencoba apa yang sudah saya paparkan tadi di kelas saya dengan membuat keyakinan kelas, kemudian berharap anak-anak itu melakukan budaya positif, disiplin tanpa kita beri hadiah, tanpa kita hukum, dan tanpa kita ancam. Ya. Iya. Sebelum saya tutup, ibu-ibu boleh menyampaikan nomor satu saja, salah satu dari ibu-ibu semua. Pertanyaan ataupun tanggapan, silakan saya beri kesempatan. Sebagai sharing bersama. Mohon silakan Bu. Sebelum saya tutup, setelah ini saya tutup. Menghubung harus saya itu rata-rata kenapa terlambat? Jawabannya adalah ibunya yang tidak bersumber dari anaknya. Iya. Ibunya. Iya. Karena memang kembali lagi kan, karena
jenjang kita adalah jenjang PAUD, yang dimana anak itu sangat bergantung dengan kesiapan orang tua. Makanya kenapa di kelas kita itu ada yang namanya kelas orang tua atau parenting. Kita mungkin nanti bisa bersama-sama di parenting itu kita nanti membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita buat bersama murid. Kita juga nanti akan membuat keyakinan kelas bersama wali murid ya. Kita coba bersama ya, agar budaya positif yang kita harapkan nantinya bisa kita laksanakan di sekolah kita berhasil dan menjadi budaya yang positif. Demikian paparan saya hari ini. Terima kasih Bu Irna atas pertanyaannya. Nanti kita bersama-sama ya Bu, kita laksanakan bersama di sekolah kita apa yang menjadi harapan kita bersama. Terima kasih ibu-ibu semua atas perhatiannya, atas tanggapannya. Sebelum kita tutup, kita breaking, kita beri kesempatan kepada Bu Erna. Saya ucapkan terima kasih yang sebesarnya. Semoga hari ini adalah awal kita untuk nanti bisa setiap Sabtu kita ngumpul ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Erna, sudah berlaku profil pelajar menjadi lagu. Halo Bu, ada ya? Bu, beri Ibu. Jadi ini dijajari. Ada 6 elemen bagi pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global. Kok belum? Berkebinekaan global dan juga bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan juga mandiri. Ya. Terima kasih Bu Lina. Kita bersama-sama. Bu, bisa kameranya. Terima kasih. Tadi bisa jawab dong. Oke. Tadi sudah membuat kesepakatan kelas. Tuh yang tulisan-tulisan itu sudah membuat semua, sudah memilih. Senang boten? Senang. Kenapa sih kok senang? Hah? Kelasnya jadi bagus. Iya. Ada sepatu berantakan nggak? Nggak ada. Ada anak-anak yang berantem di kelas nggak kalau tertib? Nggak ada. Kalau ada anak berantem di kelas, sedih apa senang? Sedih ya? Terus teman-teman kalau mau minum, kalau sudah ada kesepakatan kelas naruh di rak, kalau mau minum jadi keluar masuk boten? Boten ya, semuanya jadi tertib. Ada di kelas. Oke, terima kasih Mas Radit, Mas Isam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Dinda. Oke, Mbak Dinda tadi kan di kelas sudah membuat kesepakatan kelas, ya, seperti peraturan menaruh sepatu, menaruh buku. Mbak Dinda senang nggak kalau ada kesepakatan kelas? Senang. Kenapa senang? Karena buku penting harus disimpan. Terus sepatunya jadi gimana? Jadi dirak, jadi tertib. Terus anak-anaknya kalau yang masuknya gasik jadi bagaimana? Bisa mengaji dulu ya, nggak ketinggalan mengaji, nggih. Jadi bisa belajar dengan lengkap. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Assalamualaikum.